Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Asmiati. Baiklah, sebelum kita lanjutkan video ini, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang bioteknologi. Bioteknologi berasal dari dua kata, yaitu bio dan teknologi. Bio artinya hidup dan teknologi artinya alat perubahan sesuai zaman. Jadi bioteknologi adalah cabang ilmu terapan yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup maupun dari produk makhluk hidup dalam menghasilkan barang dan jasa. Bioteknologi terbagi atas dua, yaitu yang pertama bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional merupakan penerapan bioteknologi dengan memanfaatkan MH secara langsung untuk mengubah kandungan produk. Contohnya seperti pembuatan tempe, bir, roti, yogur, pengumpulan benih untuk ditanam kembali, dan pembuatan kompas atau biogas. Kemudian yang kedua yaitu bioteknologi modern. Bioteknologi modern merupakan bioteknologi yang menggunakan alat modern. Contohnya seperti bayi tabung, produksi hormon manusia, hormon biisti, hewan transgenik, antibiotik, domba doli, vaksin malaria, kultur jaringan, dan biopestisida. Perbandingan bioteknologi konvensional dan modern. Perbandingannya yang pertama yaitu pada bioteknologi konvensional memakai makhluk hidup secara langsung, sedangkan pada bioteknologi memakai makhluk hidup dan komponennya secara modern. Kemudian perbandingan yang kedua yaitu pada bioteknologi konvensional tanpa didasari prinsip ilmiah, sedangkan pada bioteknologi modern menggunakan prinsip-prinsip ilmiah. Kemudian perbandingannya yang ketiga yaitu pada bioteknologi konvensional berdasarkan keterampilan yang diwariskan turun-temurun, sedangkan pada bioteknologi modern hasil pengkajian berbagai disiplin ilmu yang mendalam. Kemudian perbandingannya yang keempat yaitu pada bioteknologi konvensional tidak diproduksi secara massal, sedangkan pada bioteknologi modern diproduksi secara massal. Contoh bioteknologi modern. Kultur jaringan, metode atau teknik membudidayakan jaringan atau sel seperti daun, mata tunas, dan akar agar menjadi organisme yang utuh dan memiliki sifat yang sama seperti induknya. Tahapan kultur jaringan. Ada 6 tahapan kultur jaringan, yaitu yang pertama, pembuatan media, yang kedua, inisiasi, yang ketiga, sterilisasi, yang keempat, multiplikasi, yang kelima, pemanjangan tunas, induksi, dan perkembangan akar, dan yang keenam yaitu aklimatisasi. Contoh yang kedua yaitu cloning. Cloning adalah cara menciptakan makhluk hidup baru tanpa menggunakan sperma jantan dan telur betina, seperti yang biasanya terjadi secara ilmiah. Upaya untuk menduplikasikan genetik yang sama dari suatu organisme dengan menggunakan inti sel telur dengan inti sel organisme lain. Dampak negatif cloning. Tingkat kegagalan tinggi karena tingkat keberhasilan hanya 0,1 sampai 3%. Hal itu berarti tingkat kegagalan 970 sampai 999 untuk setiap 1000 eksperimen. Masalah pertumbuhan umumnya hewan cloning memiliki organ abnormal lebih besar dari aslinya. Sejarah bioteknologi. Sejarah bioteknologi dimulai sejak 8.000 tahun sebelum Masehi, pengumpulan benih untuk kualitas ternak oleh bangsa Babilonia. Kemudian 6.000 tahun sebelum Masehi, pembuatan bir, fermentasi anggur, membuat roti, tempe dengan ragi. Kemudian 4.000 tahun sebelum Masehi, bakteri asam laktat untuk membuat yogurt oleh bangsa Tionghoa. Kemudian pada tahun 1500 pengumpulan tumbuhan di seluruh dunia.
Pada tahun 1665, penemuan sel melalui mikroskop oleh Robert Hooke asal Inggris. Kemudian pada tahun 1856 sampai tahun 1865 oleh Gregor Mendel mengawali genetika tumbuhan dan menemukan hukum penyampaian sifat induk ke keturunannya. Kemudian pada tahun 1880 penemuan mikroorganisme. Pada tahun 1919, Insinyur Hongaria Karl Erecki pertama kali menggunakan kata bioteknologi. Kemudian pada tahun 1980, bioteknologi modern dicirikan oleh teknologi DNA rekombinan. Pada tahun 1992, FDA menyetujui makanan GM pertama dari Colgene tomat. Dan pada tahun 2000, perampungan Human Genome Project. Norma dan etika dalam bioteknologi. Norma dan etika dalam bioteknologi ada 5, yaitu yang pertama, tidak mengadakan atau merencanakan penelitian tentang mikroorganisme. Yang kedua, tidak merencanakan penelitian bioteknologi di bidang peternakan yang memadukan sifat fisik hewan dengan manusia. Yang ketiga, tidak merencanakan penelitian yang bertentangan dengan agama dan hukum serta merendahkan derajat makhluk hidup. Yang keempat, penelitian, kajian, dan aplikasi bioteknologi di bidang peternakan tidak menimbulkan untuk menyakiti hewan, baik permanen atau sementara. Dan yang kelima, penelitian, kajian, dan implikasi hasil bioteknologi harus ditinjau dari berbagai sudut. Jenis bioteknologi. Ada 4 jenis bioteknologi, yaitu yang pertama, bioteknologi merah. Bioteknologi merah merupakan bioteknologi yang mempelajari aplikasi di bidang medis. Contohnya seperti vaksin, industri farmasi, dan penggunaan sel induk untuk pengobatan regeneratif. Kemudian yang kedua yaitu bioteknologi hijau. Bioteknologi hijau merupakan bioteknologi di bidang pertanian dan peternakan. Di bidang pertanian menghasilkan tanaman hama, bahan pangan dengan gizi tinggi, dan lain-lain. Sedangkan di bidang peternakan menghasilkan inseminasi buatan. Kemudian yang ketiga yaitu bioteknologi biru. Bioteknologi akuatik atau perairan yang mengendalikan proses terjadinya di lingkungan akuatik. Contoh aquacultura menumbuhkan ikan bersirip, kerang-kerangan dalam kondisi terkontrol sebagai sumber makanan. Yang keempat yaitu bioteknologi putih. Bioteknologi putih merupakan bioteknologi yang diaplikasikan dalam industri. Contohnya pengembangan dan produksi senyawa baru serta pembuatan sumber energi terbarukan. Jadi begitulah penjelasan tentang bioteknologi dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.